Elsa Sugestiawan, yang saya 2101530008. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan aplikasi himpunan dan diagram Venn. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang aplikasi himpunan. Aplikasi himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan dengan jelas, atau biasanya diartikan sebagai kumpulan objek yang terukur dan dapat diketahui anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Dalam himpunan dikenal istilah anggota himpunan dan bukan himpunan. Lalu untuk pengertian diagram Venn yaitu cara yang sederhana dan mudah untuk menggambarkan relasi antara dua himpunan dengan menggunakan diagram Venn. Digambarkan dalam daerah lingkaran untuk mewakili anggota-anggota himpunan yang dimaksud. Lalu untuk yang ketiga ada gabungan. Adanya himpunan A dan himpunan B yang anggotanya hanya bilangan itu saja atau anggotanya merupakan anggota himpunan salah satunya, yakni anggota himpunan A saja atau B atau anggota himpunan B saja. Lalu yang terakhir ada irisan. Adanya himpunan A dengan B yang bagian-bagiannya juga merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Joko Bambang Wiranto akan menjelaskan tentang aplikasi himpunan dan diagram Venn. Di sini sudah ada contoh diagram. Terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A kita lambangkan dengan A kecil, yaitu di daerah 1, 4, 6, dan 7. Kenapa? Karena 1, 4, 6, dan 7 berada di dalam himpunan A. Berikutnya, himpunan B. Kita lambangkan dengan B kecil, yaitu di daerah 2, 4, 5, dan 7. Berikutnya, himpunan C. Kita lambangkan dengan C kecil, yaitu di daerah 3, 5, 6, dan 7. Selanjutnya kita ke irisan. Jumlah A irisan B kita lambangkan dengan X kecil, yaitu di daerah 4 dan 7. Kenapa? Karena 4 dan 7 berada di antara himpunan A dan himpunan B. Berikutnya, jumlah B irisan C kita lambangkan dengan Y kecil, yaitu di daerah 5 dan 7. Kenapa? Karena 5 dan 7 berada di antara himpunan B dan himpunan C. Selanjutnya, A irisan C kita lambangkan dengan Z kecil, yaitu di daerah 6 dan 7. Kenapa? Karena 6 dan 7 berada di antara himpunan A dan himpunan C. Selanjutnya, jumlah A irisan B irisan C kita lambangkan dengan P kecil, yaitu di daerah 7. Kenapa 7? Karena 7 berada di antara himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Daerah A, gabungan B, gabungan C adalah daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Kenapa? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah gabungan dari ketiga himpunan tersebut, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Maka, banyak objek di daerah A gabungan B gabungan C adalah sebagai berikut. Pertama, A kecil kurang X kurang hasil dari Z kurang P. A adalah himpunan A, X adalah A irisan B, Z adalah jumlah A irisan C, dan P adalah jumlah A irisan B irisan C. Ditambah dengan B kurang Y kurang dengan hasil dari X kurang P, di mana B adalah himpunan B, Y adalah jumlah B irisan C, X adalah jumlah A irisan B, P adalah jumlah A irisan B irisan C. Ditambah dengan C kurang Z kurang dari hasil Y kurang P, di mana C adalah himpunan C, Z adalah jumlah A irisan C, Y adalah jumlah B irisan C, dan P adalah jumlah A irisan B irisan C. Ditambah dengan X kurang P ditambah P ditambah Y dikurang P ditambah Z dikurang P. Sama seperti tadi, X adalah jumlah A irisan B, P adalah jumlah A irisan B irisan C, Y adalah jumlah B irisan C, Z adalah jumlah A irisan C. Maka akan diperoleh hasil. Selanjutnya, A kurang X kurang Z ditambah P, di mana A adalah himpunan A, X adalah jumlah A irisan B, Z adalah jumlah A irisan C, dan P adalah jumlah A irisan B irisan C. Ditambah dengan B kurang Y kurang X ditambah P, di mana B adalah himpunan B, Y adalah jumlah B irisan C, X adalah jumlah A irisan B, dan P adalah jumlah A irisan B irisan C. Ditambah dengan C kurang Z kurang Y ditambah P, di mana C adalah himpunan C, Z adalah jumlah A irisan C, Y adalah jumlah B irisan C, dan P adalah jumlah A irisan B irisan C. Ditambah dengan X ditambah Y tambah Z dikurang 2P. X yaitu jumlah A irisan B, Y yaitu jumlah B irisan C, Z yaitu jumlah A irisan C dikurang dengan 2P. P adalah jumlah A irisan B irisan C. Maka 2P yaitu P dikali 2. Berarti A irisan B irisan C dikalikan dengan A irisan B irisan C. Maka akan diperoleh hasil. Selanjutnya, yang ketiga, A ditambah B ditambah C dikurang X dikurang Y
dikurang Z ditambah P, di mana A adalah himpunan A, B adalah himpunan B, C adalah himpunan C, X adalah jumlah A irisan B, Y adalah jumlah B irisan C, Z adalah jumlah A irisan C, dan P adalah jumlah A irisan B irisan C. Maka akan diperoleh hasil. Selanjutnya, himpunan A ditambahkan dengan himpunan B ditambah dengan himpunan C dikurang dengan jumlah A irisan B dikurang dengan jumlah B irisan C dikurang dengan jumlah A irisan C ditambah dengan jumlah A irisan B irisan C. Maka akan diperoleh hasil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Rizky dan saya akan memberikan contoh soal diagram Venn 3 himpunan. Dalam suatu angket penelitian diambil sebanyak 80 mahasiswa. Ternyata dari keseluruhan mahasiswa tadi yang senang mata kuliah matematika sebanyak 20 mahasiswa. Yang senang mata kuliah statistika sebanyak 17 mahasiswa. Dan yang senang kalkulus ada 25 mahasiswa. 10 mahasiswa yang menyenangi mata kuliah matematika dan statistika, 9 mahasiswa menyenangi statistika dan kalkulus, serta 12 mahasiswa yang menyenangi mata kuliah kalkulus dan matematika, dan 5 mahasiswa yang menyenangi ketiga mata kuliah tersebut. A. Berapa mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika saja? B. Berapa mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika atau kalkulus? C. Berapa mahasiswa yang tidak satupun menyenangi ketiga mata kuliah tersebut? Berikut adalah contoh diagram Venn 3 himpunan. Banyak mahasiswa yang menyukai matematika adalah 20. Banyak mahasiswa yang menyukai statistika adalah 17. Banyak mahasiswa yang menyukai kalkulus adalah 25. Dan banyak mahasiswa yang menyukai ketiganya adalah 5. Atau dapat dikatakan M irisan S irisan K sama dengan 5. Mahasiswa yang menyukai kalkulus dan matematika adalah 12. Atau K irisan M sama dengan 12. Mahasiswa yang menyukai statistika dan kalkulus adalah 9. Atau S irisan K sama dengan 9. Mahasiswa yang menyukai matematika dan statistika adalah 10. Atau M irisan S sama dengan 10. Selanjutnya, kita menentukan irisan terlebih dahulu. Diketahui M irisan S irisan K sama dengan 5. Diketahui K irisan M sama dengan 12. Jadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Diketahui S irisan K sama dengan 9. Dikurangi 5, hasilnya 4. Diketahui M irisan S sama dengan 10. Dikurangi 5, maka hasilnya 5. Mahasiswa yang menyenangi matematika sebanyak 20, lalu dikurangi 17. Maka hasilnya 3. Mengapa 17? Karena 5 tambah 5 tambah 7 hasilnya
17. Ketiga daerah ini masih masuk dalam lingkaran M. Selanjutnya, mahasiswa yang menyenangi statistika sebanyak 17, lalu dikurangi 14. Maka hasilnya 3. Mahasiswa yang menyenangi kalkulus sebanyak 25, dikurangi 16. Maka hasilnya 9. Setelah mengetahui daerah-daerah dari ketiga himpunan tersebut, selanjutnya kita menjawab soalnya. A. Berapa mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika saja? Jumlah S dikurangi M gabungan K sama dengan 17 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 3. Kenapa 5 kurangi 5 kurangi 4? Karena ketiga daerah ini masih termasuk dalam lingkaran S. Selanjutnya B. Berapa mahasiswa yang menyenangi mata kuliah statistika atau kalkulus? Jumlah S gabungan K sama dengan 5 tambah 5 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 9 sama dengan 33. Jadi, yang berada di daerah S dan K, semua angkanya atau semua daerahnya kita tambahkan. C. Berapa mahasiswa yang tidak satupun menyenangi ketiga mata kuliah tersebut? Jumlah S gabungan M gabungan K komplement sama dengan 80 dikurangi 36 sama dengan 44. 80 didapatkan dari jumlah seluruh mahasiswa. 36 didapatkan dari ketiga himpunan ini. Maka hasil dari 80 dikurangi 36 sama dengan 44. Sekian pembahasan aplikasi himpunan diagram Venn dari kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.